Jadi ini kan asuransi, berarti terkait dengan prepaid insurance. Kemudian lawan akun yang lainnya apa? Karena sudah expired gitu ya. Maka jadilah apa? Insurance expense gitu ya. Besarnya berapa? Yaitu selisihnya. Kalau di sini itu 39, sedangkan sisanya adalah 8050, ya sudah berarti 39 juta dikurangi 8.250.000. Dapatlah 30 juta sekian. Nah, ini dia. 30.750 karena dari 39 juta sisanya tinggal 8.250. Jadi prepaid insurance yang masih jadi prepaid insurance. Sedangkan yang jadi express adalah sebesar 30.750. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya, yang B, perlengkapan di tangan pada tanggal 31 Desember 7 juta. Berarti perlengkapan yang ada di gudang artinya supplies yang masih ada di gudang, gitu ya, masih ada di tangan adalah sebesar 7 juta. Nah, sebelumnya supplies-nya nilainya berapa? 24.500. Berarti berapa yang kita sesuaikan yang sudah menjadi expense adalah 24.500 dikurangi dengan 7 juta. Nah, itu sudah kita catat saja. 31 Desember lagi, gitu kan. Berarti jadilah dari supplies kemudian berubah menjadi supplies, maaf ini supplies expense gitu ya, expense. Kemudian kreditnya adalah supplies. Misalnya berapa? Ya ini dari 24.500 sisanya 7 juta. Ya sudah 24.500.000 dikurangi dengan 7 juta, yaitu selisihnya sebesar 17.500. Ini sudah berubah menjadi expense. Dari supplies jadi supplies expense gitu ya, perlengkapan. Karena sisanya adalah 7 juta. Dari berapa? 24 juta. Oke. Berikutnya yang ketiga, depresiasi gedung untuk tahun 2003 sebesar 15 juta. Kalau seperti ini soalnya, berarti kita tidak perlu menghitung. Ya sudah, langsung saja kita catat sebagai apa? Depreciation expense. Berarti jurnalnya gimana? Ya sudah, sama aja. Satu, berarti depreciation expense. Ya. Kemudian kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ini untuk apa? Yang DU gedung, oke, building berarti. Building, nah seperti itu. Besarnya berapa ya? Sesuai dengan yang di soal. Loh kok gitu? Karena belum menghitung, sudah ditentukan sebesar 15 juta. Nah, kita catat 15 juta. Nah, 15 juta. Ini adjusting entries. Terus lagi. Nah, ini adalah yang D, depresiasi peralatan. 55 juta ya, sama. Depresiasi peralatan berarti tinggal copy aja. Ada satu, tapi di sini diganti accumulated depreciation equipment. Besarnya adalah sebesar 55 juta. Nah, kemudian yang per tanggal berapa nih? Tapi yang E, pendapatan sewa yang belum diperoleh diakui pada tanggal 31 Desember adalah 30 juta. Berarti belum diakui. Yang belum adalah 30 juta.
yang sudah berapa? Kan ada unearned rent. Unearned rent adalah 40 juta. Nah, sedangkan yang belum diakui, artinya yang masih belum diperoleh, sebesar 30 juta. Berarti berapa sih yang sudah diperoleh atau yang sudah bisa diakui? Selisihnya. Itu berapa? Sebesar 10 juta. Berarti dari unearned rent berubah menjadi revenue. Rent revenue. Sudah kita buat. Berarti unearned rent-nya di debit, kemudian yang dikredit adalah rent revenue. Besarnya berapa? Sebesar 10 juta, yaitu dari berapa? 40 juta dikurangi 30 juta. Nah, ini adalah sebesar 10 juta. Loh, kok gitu, Pak? Coba perhatikan di soal. Di soalnya di sini unearned rent itu sebesar 40 juta. Karena yang dimaksud di sini adalah pendapatan sewa atau rent revenue. Nah, rent revenue yang belum diperoleh atau belum diakui berarti masih jadi unearned kan? Ya, berarti masih jadi unearned rent sebesar 30 juta. Kalau begitu berapa yang sudah jadi rent revenue? Ya tinggal 40 juta kita kurangi yang masih jadi unearned rent 30 juta. Berarti sisanya adalah sebesar 10 juta sudah berubah menjadi rent revenue. Terus sekarang yang F, upah dan gaji yang per hutang per tanggal 31 Desember adalah 12.500.000 per hutang. Berarti belum dibayar. Ya sudah. Kalau gitu berarti kalau belum dibayar kita catat sebagai apa? Kita catat sebagai salary and wages expense. Hanya karena belum dibayar ya jadinya salary and wages payable. Kenapa payable? Karena belum dibayar. Besar berapa? Sebesar tertanggal di situ 12.500.000. Ya sudah, 12.500.000. Itu ya. Udah, gini aja, simple. Selesai. Kemudian yang terakhir, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendapatan yang telah diperoleh tapi belum ditagihkan. Ya, sudah pendapatan sudah, tapi belum ditagih, belum. Ini masih belum ditagih, berarti kan harus ditagih. Ya, kalau sudah ditagih, berarti kemudian kita akui sebagai revenue. Nah, ini kasusnya gimana? Perusahaan sudah melakukan pekerjaannya sudah diberikan, tetapi belum ditagih. Nah, maka ketika pada saat ditagihkan, kita akui sebagai revenue. Kalau belum ditagih, belum diakui sebagai revenue. Service revenue belum. Kalau di sini hanya akunnya revenue. Ya sudah, revenue. Berarti kemudian karena baru ditagih, masih jadi account receivable. Ya sudah, kita catat. Yaitu account receivable, piutang masih jadi piutang, si receivable. Nah, kemudian service, nah, di situ revenue aja ya, harusnya service revenue. Nah, kita pakai akunnya di sini. Ini revenue sebesar 19.500.000. Kenapa harus menggunakan akun yang di situ? Karena nanti kalau tidak matching. Ya. Ya sudah. Selesai, sudah. Maka kemudian masukkan ke dalam worksheet 10 kolom, buatkan jurnal penyesuaian, sudah jurnal penyesuaian, selesaikan kolom raja yang telah disesuaikan. Nah, sekarang dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini, kemudian kita buat neraca lajur ya, neraca lajur. Oke. Kemudian kalau neraca lajur berarti nomor akun, account number,
Kemudian di sini adalah trial balance gitu ya. Ini trial balance atau neraca saldo. Nanti di sini ada debit, kemudian ada kredit ya. Trial balance, kemudian adjusting entries, penyesuaian. Ini juga sama debit dan kredit. Oke, kemudian setelah ini berarti ada adjusted trial balance. Ini juga di sini debit, kemudian kredit. Setelah itu apa lagi? Adalah income statement. Saya laporan pergi, debit, kredit juga. Kemudian yang terakhir adalah balance sheet. Gitu ya. Sini debit dan kredit. Account nomornya saya saja. Nah, sama satu lagi kurangnya. Account number berarti account-nya, name account ini nama aku. Ini worksheet. Worksheet. Oke, penambahannya nggak ada. Ya udah, ini langsung account receivable, nggak punya cash. Oke, account receivable. Kemudian prepaid insurance. So, supplies and looking.
Jadi untuk mengerjakan worksheet pertama ya kita masukkan trial balance ini ya. Ya udah sesuai dengan angkanya sebesar itu. Pak, Ya. kasnya nggak masuk ya, Pak? Oh ada cash ya, nggak kelihatan. Iya. Oke oke masuk. Oke oke. Soalnya di situ boot ya salah. Mestinya masuk. Makanya tadi aneh juga. Kok nggak ada cash? Kita salah lihat ya. Oke. Cashnya 32 juta. Kenapa jadi? Oh iya ya, sekian ini. Oke. 39 persen. Sembilan lima tujuh. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya ini harusnya balance. Nah, mau balance berarti awalnya saja sudah salah. Oke, kemudian nah kita masukkan di jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita susun gitu ya. Yang ini adalah insurance expense-nya di debit. Insurance expense. Kalau belum ada akunnya di trial balance ini, insurance expense belum, maka kita tambahkan di bawahnya. Insurance expense gitu ya. Insurance expense-nya di debit sebesar berapa tadi? 3750. Oke. 3750 juta. Kemudian insurance expense
lawannya adalah prepaid insurance-nya kita kredit sebesar nilainya sama, yaitu 37,50. Nah, ini kita masukkan dulu di adjusting entries-nya. Yang kedua, supplies expense, supplies expense belum ada, berarti kita tambahkan supplies expense. Besarnya berapa? Sebesar 17.500. 17.500.000. Kemudian satunya berarti supplies-nya dikredit sebesar sama. Ya. Kemudian berikutnya adalah depreciation expense untuk building 15 juta. Oke, depreciation expense belum ada, maka kita buat depreciation expense. Nah, depreciation expense-nya 15 juta, ya sudah kita tulis 15 juta. Kemudian akumulasi depreciation building sebesar 15 juta. Kemudian ada lagi depreciation expense untuk equipment 55 juta. Oke, kita tulis langsung saja di bawahnya sini. Karena sama-sama di debit. Oke. 55 juta, kemudian accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 55 juta. Nah, ini untuk memudahkan saja. Kemudian apalagi unearned rent-nya 10 juta. Unearned rent di debit sebesar 10 juta. Kemudian rent revenue belum ada, kita tambahkan di sini rent revenue. Nah, sebesar 10 juta juga. Oke. Kemudian apa lagi? Salary and wages expense kebetulan sudah ada. Oke. Di debit sebesar 12.500. Nah, kemudian salary and wages payable karena belum ada ya, kita tambahkan aja. $12.500. Kemudian account receivable revenue. Account receivable-nya di debit sebesar 19.500. Oke. Kemudian revenue kredit sebesar nilainya sama. Nah, selanjutnya diapain? Dijumlahkan lagi sama. Oke, harusnya balance. Oke, balance. Kalau balance berarti sudah betul. Nah, oke, ini saya gedein aja. Oke, karena sudah kita fokus di sini. Nah, sekarang gimana? Ya dilanjutin. Maka kita susun yang namanya adjusted trial balance. Nah, untuk adjusted trial balance ini kita cek ini akun cash satu-satu. Cash ada penyesuaian? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti debit ya posisinya tetap di debit. Ya. Debit ya sama. Berarti nanti adalah kalau mau ya pakai rumus debit. Kalau cash debit kemudian ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Itu untuk akun aset. Maka udah tarik aja sampai dengan building. Nah, udah. Ini sudah terhitung. Tuh, kemudian untuk akumulasi depresiasi kan saldonya kredit, jadinya ya kredit.
Maka kemudian kredit kita tambahkan dengan kredit dikurangi usaha. Cuma satu. Kemudian untuk equipment juga sama. Ini saya tarik. Tapi ini dihapus. Jadi kemudian akumulasi depresiasi adalah kredit. Kemudian ketemu dengan di jurnal penyesuaian kredit berarti dijumlahkan. Kemudian account payable adalah bersaldo kredit, maka kredit ditambah dengan sisi kredit dikurangi dengan debit. Oke. Ini untuk yang sisi kredit. Nah, oke. Simon drawing nggak ada karena dia debit ya. Berarti debit ke debitnya ada. Debit sudah ditambah debit. Oke. Kemudian untuk salaries and wages expense itu debit juga. Jadi debit ketemu dengan di sini di jurnal penyesuaian debit, maka ditambahkan dikurangi. Nah, itu ya. Expense. Oke. Nah, untuk yang di sini karena depreciation expense-nya itu ada 2, ya sudah kita jumlahkan saja dengan ini. Nah, jadi biar jadi 1. Biar nggak bingung. Kalau ini kan untuk membedakan bahwa ada 2 jurnal penyesuaian. Kemudian rent revenue-nya muncul baru, ya sudah di jurnal penyesuaian, maka kemudian jurnal penyesuaian salaries and wages payable total. Oke. Kemudian gimana? Sama, caranya adalah dijumlahkan. Oke. Balance ya, nggak masalah. Nah, selanjutnya kita menyusun ya namanya income statement alias laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi, ingat yang kemarin saya sampaikan bahwa laporan laba rugi itu terdiri dari apa? Pendapatan dan biaya, revenue dan expense. Berarti kita masukkan hanya revenue dan expense saja. Betul. Maka kemudian ya sudah kita cari sekarang yang revenue 1. Kredit ya tetap di sisi kredit, jangan didebitkan. Oke. Ini yang banyak sering keliru. Kemarin saya menguji kompetensi juga ada yang keliru di sini, gitu ya. Begitu di worksheet sudah kacau. Kemudian revenue, kita cari lagi revenue, ada nggak revenue? Oh ada revenue, ya kita masukin aja dulu revenue. Nah, kemudian berikutnya adalah expense. Kita pilih dari expense. Oke. Mulai dari salary and wages expense. Ya, udah. Oke, ini expense sampai dengan depreciation expense. Tarik aja. Udah. Udah, nggak ada lagi. Expense masih ada, expense. Oke, sudah tidak ada. Maka kemudian kita hitung di bawah. Nah, ini caranya juga sama. Oke. Di sini kalau diperhatikan adalah sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Artinya jumlah yang di sisi kredit lebih besar atau revenue lebih besar dibandingkan expense-nya. Nah, terus gimana? Maka selisihnya itu adalah laba. Ya. Oke, kita tambahkan di sisi debitnya. Ini adalah laba. Ini income. Income itu maksudnya laba. Nah, income-nya adalah sebesar sekian. Jadi totalnya nanti kalau dijumlahkan gimana? Ini hanya untuk di worksheet ya. Karena sebenarnya income itu kalau terjadi laba kan posisinya di kredit. Kalau di
debit malah justru rugi. Balance. Nah, berikutnya masuk ke balance sheet. Nah, balance sheet ini neraca. Neraca itu isinya apa? Neraca adalah isinya selain pendapatan dan selain revenue dan expense. Itu masuk. Tapi yang kita masukkan yang adjusted ya, bukan dari trial balance, tapi adjusted trial balance. Sehingga ya sudah, kita tinggal masukin aja. Oke, yang debit-debit, yang kredit. So, oke, nah, yang kredit ya sudah kredit. Kita tarikin. Nah, tapi ingat, revenue dan expense tidak boleh masuk. Nggak boleh, enggak dong. Karena ini sudah ada di laporan laba rugi. Dan sebenarnya kalau agar lebih hati-hati, ya ada yang 12 kolom, yaitu closing entries. Nanti setelah ini kita buat yang namanya jurnal penutup. Kemudian, oke, dari sini. Ini kita lompatin. Kenapa? Karena memang nggak masuk situ. Jadi neraca itu isinya adalah aset, kemudian liability, dan equity saja. Oke, kemudian ya ini kita jumlahkan. Tarik. Nggak balance Pak. Betul. Maka kemudian labanya ini kita pindahkan di sisi kredit ya laba. Maka kemudian kita coba jumlah. Oke, salah. Harus ini ya. Nah, balance. Ini untuk worksheet sudah selesai. Ini laba. Nah, mestinya kalau menggunakan yang benar, kalau sudah menggunakan mekanisme closing entries, itu harusnya ini sudah masuk ke Simon Capital. Oke, ini untuk worksheet. Ini buat adjusting entries ya. Adjusting entries. Kemudian di sini adalah worksheet. Kemudian kita buat lagi apa? Closing entries. Nah, saya ambil formatnya aja. Ini ada yang kurang. Pak, Ya. jadi closing entries itu nggak digabung di worksheet ya, Pak? Nah, kalau untuk yang ini 10 kolom ya, worksheet yang 10 kolom. Saya buatkan untuk worksheet yang 12 kolom. Nah, kalau untuk 12 kolom itu masuk. Ini worksheet yang 12 kolom. Kalau yang 10 kolom enggak ada. Tapi kalau yang 12 kolom, nah, ini akan lebih memudahkan yang 12 kolom sih daripada 10 kolom. Tapi umum yang digunakan adalah 10 kolom. Nah, kalau yang 10 kolom bedanya apa? Bedanya di sini untuk yang apa namanya? Simon Capital-nya ya. Ini masih modalnya modal awal. Itu pada saat trial balance belum ada bonus. Sedangkan kalau untuk yang 12 kolom nanti kita buat. Nah, saya satu lagi. Nah, ini kalau untuk belajar sih sebenarnya lebih mudah yang ini, yang 12 kolom. Karena langsung gitu ya. Ini adalah closing entries. Nah,
Kalau kita gunakan yang closing entries itu adalah untuk menutup akun-akun apa? Akun-akun revenue, expense, kemudian drawing, kemudian apa lagi? Income summary ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dulu dengan yang kita tutup akun ini ya, akun apa? Revenue. Revenue saldonya adalah di kredit, maka kemudian kita debit. Kita debit sebesar nilai yang sama. Debit. Revenue lagi, oke, kita debit. Kemudian kreditnya apa? Income summary. Nggak ada, maka kita buatkan. Kalau belum ada, ini income summary. Income summary itu sama halnya dengan apa? Kalau bahasa Indonesianya, ikhtisar laba rugi. Income summary-nya di kredit sebesar berapa? Ya sebesar salah ya. Oke, sebesar revenue-nya. Ya, sebesar 2,213 terus 2 miliar ya, 2 M. Oke, kan income summary. Kemudian expense bagaimana? Ya sama, expense. Expense ini kan saldonya di debit, maka harus kita kreditkan. Udah. Saya kredit. Oke. Nah, kemudian income summary-nya di debit. Sebesar berapa? Sebesar penjumlahan. Jumlah dari expense-nya. Nah, baru kemudian income summary ini ditutup ke akun apa? Kalau begini kan posisinya laba atau rugi. Besarnya adalah sebesar revenue-nya lebih besar dibandingkan expense. Dan nanti mekanisme untuk dipindahkan kalau terjadi laba, ini kan posisinya jadinya laba. Karena revenue lebih besar daripada expense. Nah, ini kemudian kita tutup kemana? Kita tutup ke akun modal. Ya, modalnya adalah Simon Capital yang 659. Nah, kalau posisinya itu adalah dia jadi income summary bersaldo kredit, maka kemudian kita nutupnya, income summary-nya kita debit. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Ya. Oke, yaitu 648.250. Kalau diperhatikan, itu bukannya sebesar laba. Betul. Maka sebenarnya mekanisme yang ada perhitungan di bawah ini, ya ini langsung nanti mindahin. Jadi yang ini tuh nggak perlu nanti. Kita lihat. 648.250 itu kita debit di income summary, kemudian di modal kita kredit. Sebesar berapa? Ya sama, 648.250. Kemudian untuk apa namanya drawing gimana Pak? Nah, drawing ini kan juga ditutup. Drawing itu maksudnya privé. Privé ditutup. Ditutup kemana? Ke akun modal. Modalnya berapa? Ya sebesar privénya. Privénya berapa? 50.000. Ya, 50 juta ya Mas. 50 juta. 1 juta. Nah, juta sehingga ini nggak masuk sini. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Karena sudah kita kreditkan sebesar 50 juta. Oke, hitungannya gitu. Oke. Sehingga modal yang akhir ini adalah dari modal awal ditambahkan dengan kredit ke kredit ya, dikurangi dengan debit. Sehingga ini adalah modal akhir. Nah, yang di sini yang apa namanya? Simon Capitalnya ini debit, kemudian kita kurangi dengan kredit. Akhirnya 0.
gitu ya. Sehingga di sini meskipun yang ini laba atau ruginya tidak kita pindahkan, kalau menggunakan closing entry, ini sudah otomatis masuk ke akun modal, sehingga tidak perlu kita tambahkan manual di sini. Ini kalau untuk yang 12 kolom. Nah, kalau 12 kolom udah balance pasti. Dan ini neracanya betul-betul sudah neraca. Tapi kalau yang 10 kolom, ini masih belum. Kenapa? Masih ada drawing, masih ada modalnya modal awal gitu ya. Simon capitalnya itu masih awal. Tapi kalau yang 12 kolom sudah, ini closing entry, ya tinggal ngikutin ini aja. Inilah closing entry. Nah, ini balance. Gitu ya. Jadi closing entry ketika diminta, kalau yang 12 kolom udah ada, langsung kita bisa hitung, udah beres. Nah, kalau di sini kalau kita mau buat closing entry secara jurnalnya gimana Pak? Ya, gini. Berarti tanggal 31 Desember kita tutup apa dulu? Revenue, yaitu di sini revenue-nya di debit, kemudian apa namanya? Rent revenue ya. 10 juta. Oke, rent revenue itu rent revenue. Rent revenue, kemudian kreditnya adalah income summary. Ini tetap saya buatkan agar kalian paham. Oh, jurnal penutup ini seperti ini gitu ya. Ini saya buat di sini. Ini adalah closing entries. Nah, itu dia. Jurnal penutup. Nah, revenue-nya sebesar berapa ya? Saya ambil aja dari sini. Revenue, oke. Nah, ini kemudian sebesar 10 juta. Debit, kemudian kreditnya adalah jumlahnya. Ini untuk menutup. Nah, ini saya menutup akun pendapatan. Closing itu menolkan, ya kita nolkan. Terus 31 Desember lagi adalah menutup akun-akun expense. Ya udah, kita ambil aja akunnya. Expense ada di sini semua. Tarik aja. Lagi? Oh, enggak ada. Oke. Biar nggak ngetik ulang. Kemudian salah, harusnya di kredit. Oke. Juga sebentar. Seperti biasa cara debitnya apa? Income summary. Karena terbalik ya, kalau untuk expense itu kan posisinya di debit, maka closingnya kita kredit gitu ya. Tarik lagi. Iya. Income summary-nya sebesar berapa? Ya, jumlah dari ini. Oke. 156. Sama ya, 565. Itu. Kemudian income summary-nya kita tutup ke akun modal. Modal yaitu Simon capitalnya di kredit karena ini posisinya adalah laba. Kalau posisinya itu income summary-nya rugi, maka modalnya kita debit. Modal berkurang di debit, bertambah di
kredit karena laba itu menambah modal. Maka kemudian kita catat ini income summary-nya di debit. Kemudian Simon Capital kita kredit. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Ini kan income summary-nya di debit. Kredit, maaf. Dikurangi dengan yang di sisi debit. Oke. Ini adalah laba. Nah. Sudah. Kemudian yang terakhir kita menutup akun apa? Menutup akun drawing. Drawing itu kita debit. Ini saya ambil aja. Kemudian ditutup ke akun modal. Modal Simon Capital. Ini Simon drawing. Sebesar berapa? 50 juta. Ya sudah, berarti komplit satu. Ini saya kasih keterangan lagi. Menutup akun biaya. Nah, menutup akun income summary atau memindahkan, memindahkan laba atau rugi ke akun modal, ke equity gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun privé atau drawing. Drawing ke akun equity. Equity-nya di situ modal, Mas. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk semua jurnal itu harus dijumlah. Ya, kalau di uji kompetensi jumlah ini skornya bisa 4. Oke, dan untuk memastikan bahwa balance gitu. Kemudian yang ini juga sama, jurnal, semua jurnal harus dijumlah. Harus ada. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya kehilangan skor. Nilainya hilang. Hilang berapa? 4. Lumayan 4. 4 kalau satu jurnal. Kalau banyak jurnal. 1, 2, 3, 4. 16. Ini saya tulis sebagai closing entries. Nah, berikutnya apa lagi Pak? Kita susun laporan laba rugi. Sudah. Income statement. Nah, kalau sudah ada worksheet-nya sebenarnya mudah. Ini saya tulis dulu income statement. Nah, PT-nya adalah apa nih? Rama Service Co. Corporation per 31 Desember 2000 berapa? 3 ya. Per itu bukan per ya ini tapi periode, singkatan dari periode. Kemudian ini income summary kan berarti revenue. Di sini ada revenue itu sendiri, kemudian ada rent revenue, kemudian total revenue, kemudian di sini ada expenses mulai dari ambil saja di closing entries. Nah,
geser lebih rapi supaya kemudian total expense. Nah, dari worksheet boleh tadi dan revenue berapa kita ambil juga dari worksheet. Nah, sehingga totalnya total revenue-nya berapa? Ya kita buat geser aja biar hitung. Kemudian kita garis bawah. Oke. Nah, di sini untuk expense-nya juga sama, ambil aja dari sini 799 sama kan. Yang adjusted ya, kalau mau ambil, kalau enggak ya di income statement. Ambil dari income statement aja. Nah, kemudian total expense-nya sehingga ini adalah income. Income itu maksudnya laba, yaitu revenue dikurangi dengan expense. Ya. Oke. Inilah garis dua. Oke. Nah, sudah. Jadilah total revenue-nya ini. Kemudian dikurangi dengan total expense. Dapatlah income. Net income ya. Net income, laba bersih. Ya sudah, inilah income statement. Laba rugi. Biar kelihatan labanya. Sudah, ini bentuk untuk income statement. Bagaimana dengan neracanya? Kalau kita menggunakan 12 kolom, sebenarnya tinggal ambil juga sama. Oke, kita buat ya balance sheet. Balance sheet. Nah, kalau balance sheet ini isinya adalah mau atas bawah atau kanan kiri. Sama aja ya. Balance sheet. Service code. Oke, nah di sini adalah aset. Sign current asset. Catat aja dulu current asset berarti ada cash. Nah, ambil aja dari sini. Cash, receivable, dan seterusnya. Saya tarik aja. Nah, payable nggak masuk ya. Ini nanti masuknya sampai supplies.
Oke, ini jadinya total current aset. Current aset itu maksudnya aset lancar ya. Aset. Nah, total current asetnya. Kemudian ini non current asset. Oke, berarti kemudian total non current asset. Kemudian kita tinggal masukkan saja angkanya. Gasnya berapa? Ya bisa, tapi kita ambilkan yang sudah paling kanan. Jangan ambil yang, kalau enggak yang adjust. Ya sebenarnya yang kalau 12 kolom, yang paling kanan aja di balance sheet. Nah, itu betul. Sudah benar itu. Oke, berarti total current asetnya tinggal dijumlahin. Saya setengah geser saja biar kelihatan. Oke. Kemudian non current asset adalah terus ini nanti kita ambil tapi kita minuskan. Kenapa? Karena untuk penyajiannya itu memang dia sebagai pengurang yang namanya akumulasi depresiasi gitu ya. Ini juga sama, kita kurangi akumulasi depresiasi equipment 08 sehingga jumlahnya kita jumlah saja. Oke, nah seperti itu. Berarti nanti di sini ditulis total aset. Total asetnya tinggal jumlah aja ke atas. Oke. Nah, kemudian di sisi kanannya adalah kita rapikan. Berarti di sini liabilities gitu ya. Nah, liabilities ini ada current liabilities. Nah, dalam hal ini ada account payable ya, unearned revenue gitu ya. Account payable, unearned rent. Dah, sepertinya cuma itu aja. Sama yang ini, salary and wages payable. Sampai salary and wages payable. Oke. Besarnya berapa? Ya, sebesar yang sama tadi di akhir tapi payable nilainya sama. Tetap unearned rent 30 juta. Oke. Just salary payable. Salary and wages payable 12 juta. Nah, udah tinggal totalnya berapa? Ya, ini adalah total current
liabilities. Yang non current kosong ya, nggak ada. Ada, yaudah kosongin aja. Kemudian sekarang tinggal equity. Equity-nya adalah Simon. Kita ambilkan Simon Capital ini adalah yang kalau di worksheet yang 12 kolom yang terakhir. Sekian. Sudah, berarti jumlahnya juga sama. Oke, ini di total harusnya balance. Balance berarti salah. Ya, sama ya. Ini jadinya adalah total liabilities and equity. Nah, ya. Mari kita rapikan dulu. Total liabilities. Oke. Non current atau long term gitu ya, sama aja. Sudah, inilah neracanya. Ya. Sudah, jadi inilah dari awal sampai akhir ya. Jadi untuk laporan keuangannya sudah selesai. Saya simpan, nanti saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan? Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk belajar sih sebenarnya enak pakai 12 kolom ya, ada closing entry-nya langsung gitu ya. Meskipun ketika kalian diminta untuk menyusun closing entry ya begini. Ini ya, untuk closing entries-nya ini. Kemudian worksheet-nya ada 10 kolom dan ada yang 12 kolom. Jurnal penyesuaiannya ini gitu ya.
Saya tulis juga lah. Adjusting entries biar jelas. Adjusting entries. Alias jurnal banyak. Udah gitu aja. Udah cukup. Ada pertanyaan enggak? Saya save dulu. Nanti kalau Bentar, saya save dulu ya. Karena ya nanti saya kirim ke Nurul Indah sebagai pembelajaran. Oke. Ada yang ingin ditanyakan?